Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tutorial khusus untuk guru mapel PKL atau guru-guru yang menjadi pembimbing PKL di kelas 12 untuk mengisi nilai PKL di dalam e-raport. Di menu Bapak Ibu nanti ada tambahan menu yaitu praktek kerja lapangan. Namun sebelum masuk ke sini, yang harus diisikan adalah ke bagian menu referensi, kemudian tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar dan capaian pembelajaran bisa diabaikan terlebih dahulu, langsung menuju ke tujuan pembelajaran. Di sini sudah ada mata pelajaran praktek kerja lapangan ada 4 poin. Dengan CP seperti ini. Ini minimal harus ada 4 poin ini. Tetapi Bapak Ibu Anda perhatikan bahwasanya di sini di bagian rombel ini masih kosong. Sehingga Bapak Ibu guru karena di sini sudah ada tujuan pembelajaran PKL, tidak perlu lagi menginputkan baru atau tambah data tujuan pembelajaran. Namun, karena rombelnya belum ada, perlu dilakukan mapping rombel. Dengan cara di bagian kanan ada menu aksi, bisa diklik, kemudian pilih mapping rombel. Tingkat kelas bisa diisikan 12 karena mapel PKL ada di kelas 12. Kemudian pada rombongan belajar silahkan diisikan kelas yang Bapak Ibu ampu atau yang menjadi pembimbing PKL. Kemudian bisa ditambahkan lagi OA, OB, kemudian simpan. Oke. Kemudian bisa kita tutup dan kita cek di sini. Ini sudah muncul OA, OB. Ini silakan dilakukan untuk keempatnya. Jadi di sini juga dilakukan mapping, di sini mapping, di sini mapping. Jadi semuanya harus di mapping terlebih dahulu. Oke, setelah semuanya di mapping, jadi minimal ada 4 CP ini, yaitu penyiapan kemandirian berwirausaha, peningkatan pengembangan hard skill, penerapan hard skill, dan internalisasi dan penerapan soft skill. Setelah ini selesai, sudah kita mapping ke rombelnya masing-masing, maka langsung menuju ke menu praktek kerja lapangan. Kemudian masuk ke menu perencanaan. Di sini masih kosong karena memang belum diinputkan perencanaannya. Silakan klik tambah data. Kemudian pilih tingkat kelas. Rombongan belajar di sini yang muncul adalah hanya kelas yang
Bapak Ibu menjadi guru pembimbing PKL. Kita pilih kelas yang pertama dulu, kelas OA. Kemudian di sini Dudi nanti secara otomatis akan muncul nama bengkel yang Bapak Ibu menjadi pembimbing PKL. Kemudian PKS kita pilih. Kemudian tanggal mulai PKL ini silahkan diisikan mulai bulan Juli atau tanggal 15 Juli sampai dengan 21 atau tanggal 20 Desember. Jadi ingat Bapak Ibu, untuk tanggal mulai Senin 15 Juli 2004, tanggal selesai Jumat 20 Desember 2024. Kemudian untuk instruktur silahkan diisikan nama kaprodinya masing-masing. Kalau kelas OA otomatis jurusan otomotif, maka kaprodinya adalah kita isikan Bapak Yantono SPD. Kemudian untuk NIP silakan diisi strip saja. Kemudian untuk tujuan pembelajaran keempat-empatnya harus dicentang semua. Ingat ya Bapak Ibu, keempatnya harus dicentang. Setelah itu baru diklik simpan. Di sini sudah ada satu perencanaan. Kemudian untuk yang kelas OB juga sama seperti itu. Langkahnya sama, pilih kelas, rombongan belajar OB. Kemudian, sebentar Bapak Ibu. Karena di sini, di OA ini tadi ada 2 Dudi, maka semuanya harus direncanakan terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi adalah di kelas OA dengan nama bengkel mobil abadi motor. Sedangkan di sini di OA ini ada 2 bengkel untuk yang Bapak Ibu ampuh. Jadi ini nanti setiap guru akan berbeda-beda. Mungkin ada yang 1 bengkel, ada yang 2 bengkel, 3 bengkel, bahkan mungkin ada yang 5 bengkel. Itu semua bengkel, jadi setiap kelas, setiap bengkel itu harus dibuat perencanaannya. Tadi sudah kita buat perencanaan bengkel kelas OA, bengkel mobil abadi motor. Sekarang kelas OA, bengkel pendika motor. Ini sama, tanggalnya juga kita isikan sama. 15 Juli ini ya. 20 Desember ini sama karena masih OA. Kemudian untuk yang ini adalah yang kelas OA. Untuk yang kelas OB nanti juga Bapak Ibu isikan sama. Kebetulan di sini di kelas OB itu hanya ada 1 bengkel, sehingga nanti di kelas OB itu hanya cukup mengisikan 1 perencanaan saja karena hanya ada 1 bengkel. Oke, setelah nanti semuanya Bapak Ibu isikan, kemudian langsung masuk ke bagian penilaian. Kita pilih kelas, kemudian rombongan belajar. Nah, di sini juga tadi kita ingat di OA itu ada 2 Dudi, maka nanti penilaiannya juga 2 Dudi.
Kemudian Dudi yang pertama bengkel motor abadi. Nah, di sini secara otomatis akan muncul siswa yang PKL di bengkel mobil abadi. Silakan diisikan nilainya 0 sampai dengan 100. Nilai ini bisa Bapak Ibu ambilkan dari jurnal PKL atau nilai yang diberikan dari DUDI. Contohnya saya isikan mungkin 78. Kemudian di sini ada deskripsi. Deskripsi ini untuk mempercepat bisa Bapak Ibu kopikan dari sini. Tujuan pembelajarannya adalah menerapkan etika berkomunikasi secara lisan dan tulisan integritas. Ini bisa dibuat kalimat yang berasal dari tujuan pembelajaran ini. Contohnya seperti ini. Saya kopikan di sini etika. Tapi di depan saya kasih kata-kata atau kita tambah kata-kata siswa dapat dengan baik. Kemudian kita paste. Nah, di sini sudah muncul ya. Siswa dapat dengan baik beretika. Beretika, berkomunikasi secara lisan dan sebagainya. Di sini juga bisa Bapak Ibu kopikan lagi. Ditambahkan siswa dapat. Atau siswa dapat melakukan. Dan ini sampai dengan terakhir. Kemudian catatan PKL, silakan diberikan catatan sesuai Bapak Ibu masing-masing. Contohnya bisa saja berbeda. Pelaksanaan PKL dilaksanakan sudah sesuai jadwal dari sekolah dan DUDI. Ini hanya contoh nih Bapak Ibu, jadi bisa yang lainnya. Ini nanti juga diisi semuanya. Diisi semuanya. Kemudian kalau sudah bisa diklik simpan. Kemudian satu lagi masih ada di rombel OA di bengkel Pendika. Di bengkel Pendika ini ada 3 siswa. Silakan Bapak Ibu isikan seperti contoh di depan. Kemudian setelah penilaian selesai masuk ke tidak hadiran. Silakan Bapak Ibu inputkan, bisa diambil dari jurnal siswa. Nah, ini silakan sakit berapa, izin berapa dan sebagainya. Ini. Setelah itu diklik simpan. Kemudian masuk ke tab berikutnya yaitu daftar nilai. Daftar nilai di sini akan muncul nama-nama siswa yang sudah terisikan nilainya. Karena kita tadi baru mengisikan 1 siswa, maka di sini yang muncul hanya atau baru 1 siswa. Silakan dicek di sini, daftar nilai bisa langsung diklik di sini. Kita lihat di sini. Nah, inilah nanti rapot yang akan dicetak. Ini rapot untuk atau khusus untuk PKL. Jadi Bapak Ibu, untuk kelas 12 semester 5 di dalam rapot tidak ada mapel lainnya selain mapel PKL. Jadi di dalam rapot itu hanya ada 1 mapel yaitu mapel PKL.
Jadi tidak ada nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya, tidak ada. Karena memang di semester 5 itu adalah mata pelajarannya hanya mata pelajaran PKL. Jadi Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, agama, kelas 12 semester 5 tidak perlu menginputkan nilai. Hanya menginputkan nilai PKL saja. Dan ini hasilnya nanti akan muncul seperti ini. Itu Bapak itu setelah sampai pada daftar nilai ini sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sebelum menutup aplikasi ini silahkan dicek terlebih dahulu di dalam daftar nilai ini. Apakah siswa yang Bapak Ibu bimbing itu sudah masuk ke daftar nilai ini semuanya atau belum. Sehingga di sini akan muncul atau akan kelihatan siswa yang sudah diinputkan dan nilainya apakah sudah sesuai atau belum, nanti akan muncul di sini. Seperti di sini di bagian deskripsi ini yang poin 3 dan 4 itu belum diinputkan. Maka silakan nanti Bapak Ibu diinputkan terlebih dahulu. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial pengisian e-raport khusus pembimbing